Yesus Kristus. Halo Mas, ini Natal. Sekali lagi Shalom. Terima kasih. Masnya bukan karena belum mudik. Tetap semangat kita. Sebagian saudara-saudara kita mungkin sudah berada di kampung halaman, bertemu dengan saudara-saudaranya di kampung halaman, merayakan Natal bersama. Namun puji Tuhan kita bersama selalu baru dalam 2000 tahun tidak menghilangkan keajaiban penjelmaan Tuhan sebagai manusia. Selamat Natal dan selamat beribadah. Gereja mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Edi Sujarwo dan juga seluruh petugas yang melayani pada ibadah pagi hari ini. Konsumsi pada hari ini. Juga seluruh jemaat atas kesetiaan Bapak Ibu dan Saudara dalam mendukung pekerjaan Tuhan di gereja kita, baik melalui kehadiran dalam kegiatan persembahan dan persepuluhan. Terima kasih, Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Dalam ibadah hari syukur Natal hari ini, kita akan memberikan persembahan yang akan digunakan untuk pekerjaan Tuhan melalui proyek-proyek pengkabaran Injil. Persembahan dapat diberikan secara langsung atau dapat melalui transfer ke rekening gereja yang mungkin nanti akan ditampilkan di layar, bisa kita lihat bersama-sama. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, sebentar kita akan memasuki ibadah. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki suasana ibadah. Bapak, Ibu, dan Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Hari ini adalah hari sukacita, hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita naikkan pujian dengan penuh sukacita. Hai dunia, bersukalah. Bait 1 sampai dengan 4.
Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Dia Yesus telah lahir bagiku. Ya Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang maha mulia, Allah yang kami kenal di dalam nama yang indah, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Mengucap syukur ya Bapa, Kau boleh mengumpulkan kami pada hari ini untuk merayakan sukacita Natal ya Bapa, mengikuti ibadah raya pada pagi hari ini. Layakkan kami untuk hadir ya Bapa. Ampuni segala hati kami, siapkan pikiran kami, siapkan fisik kami untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Dari awal, pertengahan, hingga akhir, kami serahkan seluruh rangkaian ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Bapa, kami juga serahkan Pendeta Edi Sujarwo yang nanti akan menyampaikan kebenaran firman. Berkati urati ya Bapa, sehingga firman yang disampaikan oleh hamba Pendeta Edi benar-benar memberkati kehidupan kami ya Bapa, dan terlebih-lebih ya Bapa, kami boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya Bapa. Kami juga serahkan seluruh jemaat yang hadir pada ibadah pada pagi hari ini, baik melalui offline maupun online ya Bapa. Siapkan hati dan pikiran seluruh jemaat untuk mengikuti ibadah raya pada pagi hari ini dengan baik ya Bapa, semata-mata hanya untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna yang kami naikkan hanya di dalam nama yang indah Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat kami silakan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita akan membaca narasi secara silih berganti. Ya marilah datang dengan sukacita dan sorak-sorai untuk memperingati keagungan Natal. Walaupun Natal kisah yang pun tidak menghilangkan keajaiban penjelmaan Tuhan kita sebagai manusia. Suatu kisah yang berdiri sendiri di dalam sejarah. Natal merupakan kisah yang abadi bagi dunia. Para malaikat tidak dapat tidak menyanyi. Para untuk tidak berkata. Jadi marilah seperti kita dari para tokoh, seperti kisah daripada para tokoh Natal tersebut, kita bernyanyi dengan sukacita yang besar, memperbaharui komitmen kita untuk melayani Dia dengan semangat kebersamaan.
Kita naikkan Malam Kudus. Mari kita berdoa. Bisa dimatikan. Kiranya Tuhan memberkati kami di Natal ini Tuhan. Kami merasakan rasa syukur yang luar biasa
karena kebaikan Tuhan ketika kami menyalakan lilin di malam yang sunyi, membayangkan bagaimana bayi Yesus terbaring di palungan yang hina, di tempat yang jauh, tapi sekalipun sepi, sukacita besar terjadi. Dunia bergempar, para gembala menyanyi riang, para malaikat memuji Tuhan. Keluarga Maria bersukacita. Biarlah Natal tahun ini Tuhan akan menjadi Natal yang memberkati kami, terkhusus untuk keluarga-keluarga Tuhan di gereja ini. Tuhan memberkati dalam segala rencana, dalam segala peristiwa, dalam segala kondisi. Tuhan memberkati setiap keluarga-keluarga Tuhan di gereja kami ini ya Tuhan. Mungkin mereka sedang punya pergumulan. Kami percaya kalau Tuhan kami, Allah kami akan terus memberkati supaya setiap jemaat Tuhan di gereja ini diberkati Tuhan. Bahkan Natal ini juga mereka bersukacita. Kami yang sekarang beribadah maupun juga yang beribadah secara online, yang mungkin juga yang sudah berada di kampung halaman, Tuhan akan memberkati mereka semua dengan kekuatan dan kesehatan. Berkatilah ya Tuhan, biarlah Natal tahun ini akan menjadi satu peristiwa yang luar biasa. Sekalipun kami mengadakan di kondisi negeri kami yang belum stabil karena corona, tetapi biarlah Tuhan menjagai kami, supaya Natal tahun ini kami tetap bisa merayakan dan kami tetap bisa merasakan kehadiran Tuhan sebagai anugerah terbesar bagi dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkati gerejamu ini, Engkau berkati semua keluarga-keluarga Tuhan, dan Engkau terus memberkati negeri kami. Engkau berkati juga untuk seluruh gereja-gereja yang ada di Indonesia ini, supaya terang Allah bersinar dan damai Allah dinyatakan bagi bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan, jadilah sahabat kami. Dengan penuh sukacita, kami panjatkan di dalam nama Yesus, kami berdoa. Coba kami silakan duduk kembali. Pembacaan Alkitab diambil dari Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38. Saya akan membacakan untuk Bapak dan Ibu Saudara. Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38 dengan judul perikop pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu."
perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian firman Tuhan yang nanti akan lebih jelas disampaikan oleh Pendeta Edi dalam khotbahnya yang berjudul Kelahiran Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, banyak berkat yang sudah Tuhan curahkan, sudah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Kadang Tuhan bekerja di luar apa yang kita pikirkan. Luar biasa karya Tuhan dalam hidup kita. Dan pada kesempatan pagi hari ini, kita akan memberikan persembahan yang khusus diperuntukkan untuk pekerjaan Tuhan dalam pengkabaran Injil. Dan untuk mempersiapkan persembahan ini, mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita akan naikkan pujian Ku Bawa Kurban Syukur. Persembahan bisa mempersiapkan ini. Membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mohon Ibu Desmana untuk memimpin doa persembahan. Ya, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami kenali dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami sungguh-sungguh mengucap syukur ada kesempatan bagi kami untuk mengembalikan berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan terus menolong kami agar kami setia dan terus taat dalam memberi. Berkatilah tangan-tangan yang mengelola persembahan perpuluhan di gereja kami dengan hikmat dari Tuhan, supaya dapat mengelola dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Mari ya. Yang mungkin tidak dapat memberikan persembahan secara langsung, bisa mempersembahkan lewat transfer di rekening gereja yang sudah ditampilkan di layar Bapak Ibu dan Saudara masing-masing.
yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Edi Sujarwo dengan judul khotbah kelahiran Yesus Kristus. Namun sebelumnya kita akan dipersiapkan dengan pujian istimewa yang akan disampaikan oleh Kak Silvi. Monggo Kak Silvi. Terima kasih Mbak Silvi yang sudah memberikan pujian untuk mempersiapkan
akan kita mendengarkan firman Tuhan di hari yang sangat istimewa ini, yaitu hari Natal telah tiba. Selamat Natal Bapak Ibu, saudara semua yang dikasih Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan kita bersyukur suasana Natal kita memang tahun ini sangat-sangat bisa kita rasakan. Kita bisa bertemu walaupun tetap pasti kita selalu melakukan juga ya namanya protokol kesehatan. Saya copot masker, kadang kalau pakai masker agak ngap-ngapan ya kalau ya, biasa. Baik, kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada saat hari ini. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, mengucap syukur karena kebaikan Tuhan yang luar biasa. Hari ini Tuhan, Natal sudah tiba. Kami bisa merasakan sukacita yang merasuk dalam jiwa kami. Bahkan ada suatu hal yang kami rasakan pasti berbeda. Karena kami menyaksikan kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang terbesar di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk Natal yang selalu kami peringati dari tahun ke tahun. Kami ingin sedang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah berita firman Tuhan hari ini memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, istimewa hari ini kita akan melihat firman Tuhan yang tadi kita sudah membacanya. Bagaimana firman Tuhan ini menjadi satu firman Tuhan yang luar biasa. Ya. Bagaimana firman Tuhan ini menjadi hal yang sangat-sangat ketika saya membaca ini adalah peneguhan. Mengapa saya katakan peneguhan? Ya, firman ini muncul penegasan tentang satu nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya sekitar 700 tahun yang lalu sebelum firman ini digenapi. Dalam buletin saudara, kalau saudara membuat buletin, coba kita baca di pembuka panggilannya. Yuk, kita baca saja bersama-sama. Sudah ketemu? Kalau sudah, kita baca 1, 2, 3. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu satu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Wah, ini sangat jelas sekali Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan. Yesaya sudah menebarkan, kurang lebih diterjemahkan di dalam bahasa Ibrani itu Alma, yaitu seorang perawan, seorang gadis. Bisa juga berarti seorang muda yang belum menikah. Ada pula diterjemahkan dengan bahasa Yunani itu partheknos, yang berarti perawan. Nah, rupanya ini satu nubuatan yang sudah dinubuatkan tentang kelahiran Sang Juru Selamat itu yang disebut dengan Immanuel, yaitu Yesus beserta kita. Dalam bahasa Ibrani, El itu artinya Tuhan beserta kita, dan Immanuel itu artinya beserta kita. Jadi sangat luar biasa. Nah, nubuatan inilah yang dikatakan bahwa ada perempuan muda yang mengandung. Dan ini digenapi pada waktu malaikat Tuhan datang kepada Maria mengatakan bahwa engkau akan mengandung seorang anak laki-laki dan engkau akan namakan dia Yesus. Ini berita, satu berita yang mustahil bagi Maria pada waktu itu. Ini berita yang disampaikan oleh malaikat itu berita yang tidak mungkin. Nah, karena itu
katakan memang ini satu keajaiban. Karena tidaklah mungkin seorang anak lahir tanpa seorang laki-laki. Seorang anak lahir tanpa ada hal yang melatar belakangi semuanya itu. Tetapi dikatakan di situ adalah Natal yang dinyatakan melalui kelahiran Yesus itu adalah karena Natal itu hadiah, keajaiban dari seorang wanita yang mengandung karena karya Roh Kudus. Rasanya waktu Maria mendengar itu satu kemustahilan. Tetapi malaikat katakan, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Lalu Maria mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba. Terjadilah menurut apa yang kau kehendaki. Wah, luar biasa. Nah, yang pertama saudara, Natal berbicara bahwa bagi Allah tiada yang mustahil. Sulit dibayangkan yang rasanya tidak mungkin kita dapat mengatasinya. Dalam kamus bahasa Indonesia mengartikan sesuatu yang tidak mungkin. Nah, perkataan ini muncul pada saat perjumpaan Maria dengan malaikat ketika malaikat menyampaikan pesan bahwa Maria akan mengandung dari Roh Kudus dan akan melahirkan bayi Yesus. Dan Maria bertanya-tanya dalam hati dan pikirannya, dalam benaknya, karena hal tersebut tidaklah mungkin. Maria berkata hal tersebut karena itu belum pernah terjadi di dunia ini dan mungkin tidak akan pernah terjadi. Dan hanya terjadi di dalam diri Maria satu kali dan tidak akan mungkin terjadi lagi. Sehingga kalau saudara melihat Lukas 1 ayat 34, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang wajar. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang manusiawi yang ditanyakan oleh Maria karena ini belum pernah, bahkan tidak akan pernah terjadi. Karena itu ini adalah keajaiban. Dan keajaiban itulah yang bisa melakukan hanyalah Tuhan saja. Dan memang saudara, secara kacamata manusia sangat tidak masuk akal. Tidaklah mungkin. Mau dilihat dari segi manapun, ini tidaklah mungkin kalau kita melihat dengan kacamata dunia. Oleh karena itu, malaikat mengatakan jangan ragu. Lihatlah, pandanglah, engkau memandang seperti Tuhan yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Ini penglihatan bukan penglihatan manusia, tetapi ini cara pandang kita terhadap Tuhan. Seperti Tuhan memandang segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Lalu peneguhannya, memang kamu juga datang ke Elisabet menanyakan juga bahwa Elisabet juga sedang mengandung. Nah saudara, kemungkinan besar kalau kita melihat ini, dalam minggu ini pun kita sedang diperhadapkan dengan suatu masalah yang mungkin juga kita berkata, mungkinkah ini ada jalan keluarnya? Mungkinkah ini ada solusinya? Dan hanya keajaiban dari Tuhanlah segala pergumulan yang kita alami dapat diatasi. Selama kita masih belum melihat dengan kacamata Allah segala sesuatu yang kita hadapi, pasti kita akan bicara tidak mungkin. Selama kita masih menggunakan kacamata manusia untuk memandang segala kondisi dan keadaan saat ini, kita selalu berkata tidak mungkin. Karena ketika kita memandang dengan kacamata manusia, segala sesuatu yang besar, persoalan yang besar, itu akan menenggelamkan kita. Tetapi pada waktu kita melihat dengan kacamata Tuhan, segala apapun yang mustahil itu akan menjadi satu yang mungkin terjadi. Dan rupanya ketika saya melihat di sini, Natal ini berbicara bukan saja masalah kelahiran Yesus, tetapi juga
dari semuanya itu ada keajaiban yang terjadi. Bagaimana Maria dan Yusuf itu mendapatkan mujizat-mujizat yang tidak pernah dia duga, sehingga dia punya pengalaman yang indah bersama Tuhan dalam perjalanan masa hidupnya sampai kelahiran Sang Juru Selamat. Bagaimana dia begitu mendapatkan satu perintah sehingga segala sesuatu tidak mampu menghalangi kelahiran Sang Juru Selamat, sekalipun seorang yang punya kekuasaan yang besar, Herodes pada waktu itu, tidak akan pernah bisa. Nah, oleh karena itu saudara, inilah yang sering kali terjadi. Masalahnya, seringkali kita berkata, tidak mungkin masalahku ini bisa selesai. Tidak mungkin aku ini bisa mengatasinya. Tidak mungkin. Seringkali kita putus asa. Ya. Kalau zaman dulu ada penyanyi itu judulnya Mungkinkah? Mungkinkah kita selalu bersama? Ya, juga mungkin, gitu kan? Ya, karena bicara mungkin, ya, nggak mungkin dan nggak mungkin. Dan rupanya di sini, ya, kita belajar bahwa kelahiran Tuhan Yesus itu keajaiban, dan keajaiban itu akan didapatkan ketika kita bersikap seperti Maria, yaitu percaya. Percaya, memang percaya ini melepaskan dari segala sesuatu dan kita hanya melihat Yesus, melihat Allah sebagai sumber dari sumber kekuatan itu, sebagai sumber dari sumber pengharapan itu, sebagai sumber dari sumber mujizat itu. Pada suatu kali ada 3 orang berkunjung ke sebuah rumah. Yang pertama bernama kekayaan, yang kedua bernama kesuksesan, dan yang ketiga bernama kasih sayang. Lalu dia mengetok, "Ibu, saya mau masuk ke rumah ibu dan saya akan menikmati makanan." Ibu menjawab, "Maaf, di rumah saya tidak ada suami, tapi silakan kalau masuk." Tapi ketika orang ini berkata, "Tidak, saya nunggu suami ibu kembali." Lalu setelah suami ibu itu kembali, lalu sang 3 orang itu silakan masuk. Tapi 3 orang itu berkata, "Kami harus dipilih salah satu. Mana yang ibu akan pilih untuk kami masuk?" Lalu sang ibu masuk, dia bilang ke ayahnya, "Ya, dari 3 orang ini yang kita suruh masuk mana? Kekayaan, kesuksesan, atau kasih sayang?" Lalu sang ayah mengatakan, "Panggillah dia." Kekayaan. Sang istri, "Bapak, nanti bagaimana? Gak usah lah," gitu. Lalu istrinya, "Udahlah, kesuksesan saja, nanti kan bapak bisa gini." Ternyata suaminya juga, anaknya nggak setuju. "Nggak usah, nggak setuju. Udah, panggil saja kasih sayang." Lalu keluarlah, panggil kasih sayang. Dan ketika dipanggil kasih sayang, yang masuk adalah yang bernama kasih sayang. Ternyata kesuksesan dan kekayaan itu ikut masuk. Loh, kok saudara ikut masuk? Iya, karena kasih sayanglah yang menuntun saya. Karena kekayaan dan kesuksesan itu orang ini adalah kita. Tetapi karena kasih sayang ini, orang ini bisa masuk. Rupanya saudara bahwa kasih sayang yang sungguh menjadi berita yang sangat ajaib dalam hidup kita. Kasih sayang Tuhanlah yang bisa membuat kita semua seperti sekarang ini. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, Natal juga berbicara tentang kasih sayang Tuhan. Ya, itu ajaib itu menghampiri kita, memberikan kekuatan kepada kita, memberikan pengampunan kepada kita, memberikan kembali jalan yang rusak itu, jalan yang tidak mungkin kita akan bisa melaluinya untuk sampai dalam kerajaan surga. Tetapi semua itu diperbaiki oleh Tuhan. Jadi Natal itu adalah keajaiban Tuhan. Bagaimana kita menerima kasih sayang.
Jadi ini luar biasa. Oleh karena itu saudara, apapun yang sekarang ini kita alami, percayalah, ada keajaiban di dalam Tuhan. Dan saya selalu mempercayai itu. Ada keajaiban yang pasti selalu memampukan kita untuk mengatasi segala apa. Yang kedua saudara, Natal juga berbicara tidak ada masalah yang terlalu besar. Dalam masalah pasti siapa sih yang tidak punya masalah. Tetapi saya percaya masalah Maria yang dihadapi itu lebih besar daripada masalah yang kita saudara ada. Bagaimana dia melewati setiap persoalan demi persoalan. Sehingga Maria ini saya katakan dia wanita yang teguh, yang kokoh, yang kuat, namun juga dia adalah wanita yang taat. Ya. Oh ya, selamat Hari Ibu ya. Kemarin juga kita melewati Hari Ibu ya. Walaupun kita tidak memperingati, biasanya ibu-ibu memperingati, tapi karena pas tidak hari Minggu ya saya ucapkan selamat Hari Minggu, dan pasti Bapak-bapak sudah mengucapkan selamat Hari Minggu. Hari Ibu ya, pasti ya. Selamat Hari Ibu. Ya pasti Pak Kus sudah mengucapkan, Bu, selamat ya. Apa selamat pokoknya, selamat dari Mama. Nah saudara, makanya kalau kita melihat Maria ini, dia mampu menghadapi semuanya itu. Selain dia menjadi orang yang taat, selain dia menjadi orang yang penuh keyakinan dan percaya, Maria ini adalah seorang yang sangat rendah hati dan penurut akan firman Tuhan. Ya, jadi kalau saya lihat di sini, ini hebat sekali. Nah oleh karena itu, masalah demi masalah yang ia lewati, hal-hal yang ia harus hadapi, ya, dia kadang berhadapan dengan banyak tantangan. Bahkan sampai lahirnya saja, bukan berarti Yusuf tidak berusaha. Yusuf sudah berusaha. Dia mengetok semua pintu penginapan, namun penuh, memang penuh. Sebagai seorang suami, saya percaya pada waktu itu dia sangat kasihan sekali melihat sang istri. Dan akhirnya ada satu tempat yang memang ditunjukkan sebuah kandang, dan itu tidak layak. Ya. Dan Maria mau melahirkan di tempat hal tersebut. Wah, ini saya katakan, selain mengasihi Allah lebih dari segalanya, dia ikhlas, dan ketulusan itulah yang membuat persoalan yang dia hadapi itu terlalu kecil di hadapan dia, sehingga dia mampu melewati. Bahkan satu kali ketika dia sedang asik dalam rumahnya istirahat, lalu malaikat Tuhan datang. Kamu cepat melarikan diri. Kamu cepat melarikan diri karena Herodes akan melakukan sesuatu yang tidak baik. Lalu dia langsung kemas-kemas melarikan. Sudah dapat bayangkan. Dalam masa perjalanan kehamilannya pun sampai kelahirannya, dia melewati perjalanan yang sangat jauh. Jadi apa yang membuat Maria ini begitu hebatnya mengatasi masalah-masalah demi masalah? Rupanya adalah kasihnya, ketulusannya kepada Tuhan, keikhlasannya dalam melakukan segala untuk Tuhan, keikhlasannya dalam melayani, kerelaannya dalam melakukan apapun, menanggung semuanya dengan tidak putus asa, sehingga masalah itu menjadi kecil di hadapan dia. Coba kalau Maria itu wanita yang selalu bersungut-sungut, wah pasti persoalannya besar ya. Apalagi masuk wanita yang mungkin tidak taat kepada Tuhan, yang sulit. Ya sekali diperintah, ngapain? Nggak mau ya. Makanya Tuhan memilih Maria itu bukan suatu kebetulan, tetapi di seluruh dunia ketika wanita itu terpilih, Tuhan memilih Maria karena satu wanita yang tepat. Karena apa? Maria dapat melakukan semuanya itu dengan sempurna, dengan baik, dan tidak ada kegagalan di situ. Wah, saya melihat rasa takut Maria ini
kepada Tuhan itu begitu luar biasa. Selain takut juga taat sekali. Itulah yang membuat Maria ini membuat segala persoalan yang dihadapi itu sangatlah kecil. Nah, oleh karena itu, kalau kita melihat 1 Korintus 10 ayat 13, itu Paulus juga berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Wah, ini hebat sekali. Artinya tidak ada masalah yang sangat besar ketika Allah menjadi sumber pengharapan. Tidak ada masalah yang berakhir dengan tidak baik kalau kita bergantung kepada Tuhan. Tidak ada masalah yang akan menenggelamkan kita sehingga membuat kita tidak mampu bangkit lagi kalau kita menghadapinya bersama Tuhan, mengandalkan Tuhan dengan kekuatan Tuhan. Tetapi kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, persoalan itu seperti air bah yang akan menenggelamkan kita, yang akan membuat kita semakin terpuruk di dalamnya. Memang angin kesengsaraan itu selalu menimpa kita, saudara. Tidak pandang bulu. Dan itu pasti tiba-tiba. Masalah itu kan datang tiba-tiba, ya. Tidak ada yang dapat menghentikannya. Terkadang membuat kita begitu lelah menghadapinya. Maria itu dari mendapat berita dia mengandung, berarti dia ketika memutuskan, dia akan tahu satu akibat dari apa yang harus dia tanggung. Banyak persoalan yang harus dihadapi. Apalagi dia seorang yang belum menikah pada waktu itu. Hukum Yahudi itu pasti dilempari batu. Nah, dia tahu resiko-resiko yang ada. Tetapi dia percaya. Dia kalau Tuhan yang memberikan perintah itu, pasti Tuhan yang akan memberkatinya. Apalagi anak yang dikandungnya itu adalah Immanuel. Wah, itu luar biasa. Nah, oleh karena itu saudara, ketika di sini bahwa tidak ada satu hal yang begitu sulit. Terkadang itu memang sulit bagi manusia. Tetapi ketika kita sudah pasrah, kita sudah betul-betul menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, kita bersujud kepada Tuhan, meminta kekuatan bagi Tuhan, sekalipun mungkin persoalan itu tidak selesai, sekalipun mungkin persoalan itu ketika kita ambil belum ada perubahan, tetapi kekuatan Allah itu ada dalam diri kita, sehingga kita dapat menanggungnya. Ya, tidak semua persoalan selesai, saudara. Tetapi yang paling penting, Pak, katakan Paulus adalah kita kuat menanggungnya. Malah dalam persoalan itulah iman kita akan semakin bertumbuh. Oleh karena itu, iman bertumbuh karena adanya juga pergumulan. Kalau nggak ada pergumulan, nggak mungkin ada iman bertumbuh. Kalau nggak ada tantangan, tidak mungkin ada satu semangat untuk kita datang kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu, saudara, disinilah. Oleh karena itu, Ibrani itu berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan selama-lamanya. Tuhan yang sama yang diimani oleh Maria dan Yusuf adalah Tuhan yang sama yang diimani oleh kita. Ketika dia bisa membuat satu mukjizat yang luar biasa, dia pun bisa membuat mukjizat buat kita dengan luar biasa. Dan saya percaya pasti kita pernah mengalami satu keajaiban-keajaiban Tuhan. Dan kita setiap hari pasti mengalaminya. Bahkan Ibrani 13 ayat 5 ini menarik. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itulah iman yang dialami oleh Maria, sehingga melihat segala persoalan itu bukan satu persoalan yang menjadi gelombang yang besar, tetapi dia percaya bahwa segala sesuatu yang dihadapi dapat diatasi, sehingga dia berjalan di atas masalah, bukan berjalan di bawah masalah. Seringkali kita bersungut-sungut, kita putus asa, kita menyerah, kita mengambil hitamkan orang lain, kita menyalahkan semuanya karena kita berjalan
di bawah masalah. Jadi saudara, ketika saya melihat di sini, inilah yang luar biasa. Saya itu senang dengan lagu Hanya Dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Allahku, ada kekuatan baru. Kaulah pelindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Oh, ini lagu ini perlu sekali ya saudara. Ketika kita mungkin sedang goyang, ini menjadi satu pujian yang sangat menarik. Daripada kita menyanyi, ya aku coba untuk mencari jalan keluar ya. Ciptaan Panca Pondang. Ini mungkin salah satu lagu pilihan ya, yang kita bisa nyanyikan. Walaupun sudah damai, tidak apa-apa kita nyanyi. Ya. Nah, lalu yang ketiga saudara, ini menarik. Natal juga berbicara tentang daya tahan dalam menghadapi tantangan. Kisah Maria ini menarik sekali saudara. Ketika dia melaksanakan amanat Tuhan, bukan saja dia taat dan percaya, tetapi dia harus memiliki daya tahan yang kuat, yang kokoh, dan bahkan kekuatan Maria itu harus kokoh. Karena apa saudara? Ini perintah Tuhan yang nggak boleh gagal. Saya melihat Maria ini menjalankan tugas ini nggak setengah-setengah. Perintah pelayanan yang dikerjakan oleh Maria ini dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Dia nggak mendengarkan kritikan kanan kiri, dia nggak dengarkan perkataan yang melemahkan, dia nggak dengarkan apapun. Yang penting dia selalu dengarkan Tuhan. Kalau kita ingin menjadi orang yang daya tahan kuat, ketika kita ingin mengerjakan tugas pelayanan, ketika kita ingin memiliki misi yang besar untuk pekerjaan Tuhan atau untuk hal yang kita lakukan, dengar Tuhan. Ya, kalau dengar kanan kiri itu ya seringkali melemahkan, ya kan? Wah siapa dia? Waduh, ya kan? Hari lemah, ya kan? Baru kemarin aja udah lemah, ya kan gitu kan? Ya, wah udah lama pelayanan masih kayak gitu saja lemah, ya kan? Tetapi ketika kita dengar Tuhan, kita akan menjadi kokoh seperti Maria. Jadi Maria itu luar biasa. Bahkan yang menarik sekali, ya, selain ada Maria itu ada Tuhan yang dipakai juga Tuhan, yaitu Yusuf suaminya. Nah Yusuf itu luar biasa. Ya mungkin ini seperti siapa Yusuf itu ya? Orangnya baik sekali Yusuf. Dia nggak pernah melemahkan istrinya, tapi memotivasi mendorong istrinya untuk terus percaya, untuk terus yakin. Nah, anak muda carilah suami yang seperti itu ya. Jangan cari suami yang melemahkan. Nah, apa bilang? Dibilang nggak percaya. Ya, aku ya, ada kan begitu, nangis juga begitu ya. Ya coba ada suami yang selalu menguatkan, nggak apa-apa, percaya saja di, ya kan? Aku bersertamu, wah bangga, ya kan gitu kan? Ya. Nah, ini suami yang hebat ya. Makanya ketika saya melihat di sini luar biasa sekali. Saya sangat luar biasa sekali. Ini motivasi yang hebat di samping Maria itu dipakai Tuhan. Dan juga cintanya itu bukan hanya 100%, 1000% Yusuf ini. Sudah bayangkan, kemana saja dia nurut itu Yusuf itu. Mengasihi Maria, dituntutlah keledai itu ya. Tuntun, dipakai lah Maria, dituntut. Pas pokoknya kalau saya melihat itu ya, kalau saya lihat filmnya itu kan, saya senang banget ya bagaimana peran Yusuf ini. Makanya dia dikatakan Yusuf yang tulus hati itu. Pada waktu dia melihat Maria dengan kacamata manusia, dia ingin menceraikannya. Tapi pada waktu dia taat mendengar Tuhan, dia berkata, Yusuf jangan ragu, itu wanita yang baik.
yang dipakai Tuhan, sehingga Yusuf memutuskan semua untuk memilih Maria dan melayani Maria sampai sang lahirnya sang Yusuf. Wah, itu ya luar biasa ya. Jadi ketika saya melihat di sini, ini hebat sekali. Makanya seorang yang percaya itu harus punya daya tahan dalam menghadapi persoalan. Mungkin kita sudah berdoa, Tuhan, saya berdoa, kok nggak ada mujizat, nggak ada keajaiban. Tuhan, saya berdoa, kok nggak ada mujizat, nggak ada keajaiban. Tapi daya tahan ini harus terus, harus kita. Bukannya daya tahan yang singkat, daya tahan yang betul-betul menjadikan sampai akhirnya kita berpengalaman dengan Tuhan, sampai akhirnya dia merasakan, waduh Tuhan, hebat sekali pertolonganmu. Ini loh yang saya rasakan kehebatanmu. Tapi tanpa daya tahan tidak akan mungkin kita akan mendapatkan pengalaman yang indah, iman yang indah bersama Tuhan. Tidak mungkin. Ya. Jadi ketika saya melihat di sini, ini luar biasa. Pada satu kali Yesus datang ke satu kolam Bethesda. Kolam itu ajaib, saudara. Kalau gelombang, itu orang masuk yang pertama, sakit apapun, itu sembuh. Tapi persoalannya di situ ada orang yang sudah sakit 38 tahun yang di pinggir kolam itu, nggak ada yang dorong. Pada waktu ada gelombang, nggak ada yang jempurin, nggak ada yang dorong jempurin begini, jempurin. Mungkin juga kalah ya, karena lumpuh ya. Goyah berbangun, wah sudah keduluan. Nah, wes baik. Tapi pada waktu Yesus melihat orang itu, dia tawarkan, apa yang kau inginkan dari itu? Sembuh, dia ingin sembuh. Nah rupanya 38 tahun dia bertahan. Perjumpaan dengan Tuhan membuat dia dipulihkan dari sakit itu. Jadi rupanya di sini saudara, daya tahan yang tidak menyerah, yang tidak putus asa, yang terus menghampiri Tuhan, pasti ada jawaban. Ada jawaban yang melegakan kita. Ada jawaban yang akan membuat kita tercengang. Ada jawaban yang membuat kita semakin kagum, sehingga iman kita kepada Tuhan itu semakin kuat, semakin kuat. Kita gak akan pernah melihat lagi Tuhan yang lain. Kita gak akan pernah lagi percaya kepada Tuhan yang lain. Ketika kita sudah mengalami tentang perjumpaan bersama Tuhan, pengalaman bersama Tuhan, Allah yang lain tidak laku, hanya Yesus Kristus Allah. Banyak orang Kristen tidak mengalami itu, makanya gampang meninggalkan Tuhan. Banyak orang Kristen tidak pernah merasakan perjumpaan Tuhan, pengalaman yang indah bersama Tuhan, makanya gampang dia meninggalkan Tuhan di Allah lain. Tetapi saudara, disinilah kita betul-betul harus belajar daya tahan yang kuat. Yakobus itu nyeleneh, saudara. Kalau saudara melihat Yakobus 1 ayat 12-13 itu nyeleneh ayat ini. Ya banyak orang merasa, kenapa sih Yakobus berkata begini? Berbagai orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapa. Namun sebenarnya begini, ayat ini mengatakan ini, untuk mendapatkan hasil nggak mungkin tanpa kosong, betul nggak? Nggak mungkin, gitu loh. Ya. Ada yang kalau itu mendapatkan hasil tanpa kosong, mungkin ada sesuatu yang tidak baik. Tetapi untuk mendapatkan hasil yang maksimal, itu harus kosong. Ya, Pak Denny bolak-balik cerita ke saya, tentang masa depan, dia harus yakin tentang ini, ya, harus memiliki ini itu yang utama. Saya mengamini itu, ya. Saya mengamini itu. Tidak mungkin ada suatu usaha, tidak mungkin suatu usaha yang kencang itu nggak menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, Pak Yakobus rupanya berbahagialah orang yang terus bertahan dalam doanya, yang terus meneteskan air mata untuk satu pengharapan yang sedang diharapkannya. Pada akhirnya dia akan mendapatkan sampingan.
Mana yang mau bisa mempercepat ya? Mana yang bisa mempercepat ya? Apa yang saya usahakan ini ya? Kan gitu kan? Nah, kan begitu. Daya tidak goyah yang terus berjalan. Betul, harus disebut dan agama tertentu sampai mengatakan dia seorang wanita yang sangat suci sekali, sehingga kalau ada apa-apa harus ke dia, nanti bisa disampaikan kepada Tuhan, kepada anak, sampai dianggap begitu. Jadi ketika saya melihat di sini, inilah berita Natal. Berita Natal adalah keajaiban. Saya ya, bagi kita semua yang mungkin punya pergumulan, yang saya percaya kita sedang bangkit sekarang ini ya, sedang pulih dari corona ini ya, percayalah ketika kita bersama Tuhan pasti ada keajaiban. Lalu tidak ada masalah yang begitu besar kalau kita hadapi dengan melihat seperti Tuhan ini. Lalu yang ketiga, punyalah daya tahan. Yang daya tahan ini bukan hanya bertahan saja, tapi juga kita terus berdoa bersama Tuhan sampai akhirnya tantangan itu Tuhan selesaikan sehingga kita ada. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Pujian ini akan menjadi pujian doa buat kita. Mungkin kita punya pergumulan, mungkin
sendirilah yang tahu. Bawalah kepada Tuhan apapun yang sekarang ini menjadi satu kerinduan kita. Mungkin juga kita sudah mengharapkan sesuatu yang secara manusia itu sesuatu yang mustahil. Tetapi hari ini saudara, kita sudah mendengar bahwa berita keajaiban itu terjadi di dalam Natal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Oleh karena itu berdoalah. Silakan gunakan waktu itu berdoa. Berdoa buat saudara sendiri. Berdoa buat keluarga saudara. Berdoa untuk suami saudara, untuk istri saudara, untuk anak-anak saudara. Berdoa supaya Natal bukan hanya peringatan kelahiran saja, tetapi Natal membawa perubahan yang ajaib dalam diri kita untuk kita semakin memiliki iman yang tangguh, yang teguh seperti Maria. Silakan sudah berdoa. Berdoalah dengan sungguh-sungguh supaya Natal tidak lewat begitu saja, tetapi mulai hari esok setelah Natal ada pembaruan, perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Kita yang tidak menjadi taat akan ditaat, kita yang tidak setia menjadi setia. Karena hanya Tuhanlah yang berpengaruh kita, yang bisa merubah keluarga kita, usaha kita, semuanya. Tuhan bisa membuat semuanya maju kalau kita betul-betul memiliki rasa takut kepada Dia. Bagi semua yang sama, bagi Yesus semua waktu pemiliknya. Saya percaya hari ini kami semua diberkati oleh firman Tuhan. Kami sudah belajar tentang kelahiran Yesus melalui sosok peran penting dalam cerita Natal, yaitu Maria. Bagaimana Maria meyakini akan setiap berita firman Tuhan yang disampaikan malaikatnya sebagai perkataan dari Tuhan. Ia meyakininya sehingga ia mengalami satu hal yang luar biasa dalam hidupnya. Kami rindu Tuhan. Kami ingin mengalami hal-hal yang ajaib seperti Maria. Ialah kami akan menjadi anak-anak Tuhan yang taat, setia, dan selalu memiliki daya tahan yang kuat dalam mempertahankan iman kami. Ialah kami selalu mendengar Tuhan, selalu dekat dengan Tuhan, supaya hati dan pikiran kami tidak digoncangkan oleh kekhawatiran yang ada di dunia ini. Karena semakin kami menyintai dunia, semakin kami mengasihi dunia, kekhawatiran, ketakutan akan melandai kami. Namun ketika kami dekat dengan Engkau, sekalipun di tengah kami ada ancaman, di tengah kami ada hal-hal yang mungkin ingin merintangi kami, tapi kami tak tenang, tetap yakin kalau Tuhan akan. Kiranya kami akan terus dibangun iman kami, dan Natal ini akan menjadi satu berita keajaiban untuk memulihkan kami semakin lebih baik lagi dari hari lepas hari. Kami semakin mengasihi istri kami, kami semakin mengasihi suami kami semakin mengasihi anak-anak kami juga akan semakin mengasihi orang tua kami. Kami selalu hidup dengan kerukunan, kedamaian satu dengan yang lain. Kami ingin hidup penuh kasih, penuh persaudaraan. Oleh karena itu Tuhan berkatilah kami, supaya kasih Kristus menjadi juga kasih sayang yang ada dalam diri kami. Terima kasih ya Tuhan. Saudara kasih Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan.
Kiranya damai sejahtera Tuhan dan kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan akan menyertai engkau. Diberkatilah engkau bersama keluargamu, diberkatilah engkau dengan pekerjaan, diberkatilah engkau dengan segala sesuatu yang kau usahakan. Berkatilah kemanapun kau pergi dan pulang kembali dengan keadaan baik. Diberkati pulang engkau dengan kesehatan. Diberkati juga dengan masa depan anak-anakmu. Diberkati pula engkau dengan setiap makanan minuman di rumahmu dengan tidak kurang 1% apapun. Diberkatilah engkau senantiasa. Kiranya penyertaan Tuhan, damai sejahtera Tuhan dan kasih terus ada dalam diri kau mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Terima kasih, selamat siang, selamat hari Natal dan menjelang tahun yang baru. Tuhan memberkati kita semua, salam sehat, selalu semangat, baik yang beribadah di gereja maupun yang ibadah secara online. Selamat Natal, Tuhan berkati kita semua. Amin. Selamat hari Natal.